Hai teman-teman dan saudara dong semua, perkenalkan nama saya Petrus Hendrik Maudin, NPM 12114201110153, mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku 2021. Dosen pengampu Ibu Grace Wakano Escape MK. Saudara dan semua, di sini kita akan belajar tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan dalam bentuk proses mekanik maupun kimiawi dalam mulut manusia. Organ-organ dalam sistem pencernaan manusia ada rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, rongga mulut atau cavum oris adalah tempat terjadinya proses pencernaan makanan pertama kali dalam bentuk proses mekanik maupun kimiawi. Fungsi rongga mulut yang pertama mengerjakan pencernaan pertama dengan jalan mengunyah, yang kedua untuk berbicara, yang ketiga digunakan juga untuk bernafas. Organ-organ dalam rongga mulut yaitu yang pertama gigi, yang kedua lidah, dan yang ketiga adalah kelenjar ludah. Yang pertama gigi atau dentis. Gigi merupakan bagian yang padat dan kuat karena bergabungnya kalsium, fosfor, magnesium, dan garam mineral lain ke dalam suatu zat organik. Perlu diketahui bahwa gigi pada anak-anak berjumlah 20 buah yang terdiri atas 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. Sedangkan pada orang dewasa berjumlah 32 buah. Gigi memiliki fungsi yaitu gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk memutuskan makanan yang keras, gigi geraham yang fungsinya mengunyah makanan yang sudah dipotong-potong. Lidah atau lingua. Perlu kita ketahui bahwa lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Lidah juga tersusun atas otot lurik yang dilapisi oleh selaput lendir. Fungsi dari lidah adalah yang pertama sebagai indera pengecap atau perasa, yang kedua membantu bersuara, yang ketiga mencampur makanan, membantu mendorong makanan pada saat menelan, dan yang terakhir membersihkan gigi serta rongga mulut dan antara pipi dan gigi. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau yang dalam biasa disebut dengan bahasa medis glandula salivari dalam rongga mulut terdiri atas 3 buah antara lain glandula parotis, glandula submaxillaris, dan glandula sublingualis. Yang kedua, faring. Saudara semua, faring itu merupakan organ yang menghubungkan antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfa yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Yang kedua, terletak bersimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Yang ketiga, letaknya di belakang rongga hidung di depan ruas tulang belakang. Kita mesti belajar tentang fungsi faring adalah menjadi jalan untuk udara masuk. Yang kedua, memisahkan udara dari makanan yang cair, berperan dalam proses menelan makanan. Keempat, mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Kemudian yang ketiga adalah kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran sempit yang berbentuk pipa yang menghubungkan faring dengan lambung, yang panjangnya kurang lebih 25 cm dan lebar 2 cm. Esofagus bertemu dengan faring pada ruas ke-6 tulang belakang. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, bagian tengah, bagian inferior yang terakhir. Fungsi dari kerongkongan adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Yang keempat adalah lambung atau gaster. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Lambung juga merupakan organ terpenting dalam sistem pencernaan manusia. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung berkontraksi serta menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan asam lambung. Lambung terdiri atas 4 bagian utama, yaitu pertama kardiak, 2 fundus, 3 bodi organ, dan pilorus yang keempat. Selanjutnya ada fungsi lambung, antara lain 2, yaitu menampung atau menghancurkan dan menghaluskan makanan oleh gerakan peristaltik dan getah lambung, dan yang kedua menghasilkan getah cerna lambung.
Getah cerna lambung yang dihasilkan adalah yang pertama pepsin, yang kedua asam klorida atau HCl, renin, yang keempat lapisan lambung. Usus halus atau intestinum minor. Usus halus merupakan tempat terjadinya pencernaan makanan dan penyerapan sari makanan. Usus halus merupakan saluran dengan panjang kurang lebih 8,5 meter dan lebar kurang lebih 25 meter. Dinding usus halus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut saat diserap ke hati melalui vena porta. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum yang memiliki panjang 20 cm, yang dimana duodenum memiliki 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum yang memiliki panjang 2,5 meter. Dan terakhir adalah usus penyerapan atau ileum yang memiliki panjang 3,5 meter. Fungsi usus halus yaitu untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk. Usus besar atau intestinum mayor. Usus besar adalah merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan manusia. Hal itu yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan sisa dari makanan yang dicerna. Usus besar memiliki fungsi yaitu mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter dan lebar 5 sampai 6 cm. Usus besar terdiri atas sekum dan kolon. Sekum adalah usus buntu. Usus buntu terletak tepat di bawah pertemuan antara usus halus dan usus besar. Sekum merupakan sebuah kantong dengan panjang kurang lebih 6 cm. Yang kedua yang kedua adalah kolon. Kolon merupakan bagian usus besar yang menjulur dari sekum sampai rektum. Kolon dapat dibagikan menjadi 3 bagian, yaitu kolom ascendens, kolom transversum, dan kolon descendens. Yang ketujuh adalah rektum. Rektum yang biasa kita ketahui merupakan bagian saluran pencernaan setelah usus besar. Berarti selesai usus besar baru adanya rektum. Dan yang terakhir atau pembuangan terakhir dari feses yaitu anus. Anus atau tempat terakhir pembuangan kotoran manusia atau feses merupakan bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar. Daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman dan saudara semua sudah nonton video ini. Video ini tentang sistem pencernaan manusia yang dimulai dari mulut sampai dengan anus. Untuk itu, untuk teman-teman dan saudara semua, mohon bantu beta untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bersama-sama bisa belajar tentang sistem-sistem dalam tubuh manusia ataupun segala macam tentang kesehatan yang kita buat di dalam PowerPoint dan kita publikasikan untuk bersama-sama kita semua ketahui. Untuk itu, akhir kata, nama saya Petrus Hendrik Maudin, NPM 121141210153. Sekian dan terima kasih. Shalom.